sebisa mungkin brand ini tuh jadi milik bersama, jangan di-keep buat diri sendiri. Pokoknya ini brand ini eksklusif, cuma anak-anak ini yang bisa ngerjain. Tapi kita, Mas mau bareng ngerjain DPR Festival nggak? Jadi kita harus ngajakin kolaborasi banyak orang sih. Itu waktu itu tuh kita FYP di TikTok yang duetnya Nadine sama Hindia itu FYP hampir 3 juta views kalau nggak salah. Wow. Dan itu malah post konser depression, jadi kayak, kangen deh duet ini. Sebenarnya kalau festival director, kalau misalnya anak kampus sih, bahasa simpelnya ketua pelaksana sih sebenarnya, ketua pelaksana. Oh, jadi ketupel ya, berkedok festival director gitu. Ketupel kan kalau bahasa kepanikan banget ya. Hai, selamat pagi podcast AM3 Jawa Timur. Pagi. Yeay, balik lagi nih kita di podcast AM3 Jawa Timur yang sungguh colorful ini. Tapi kali ini saya Alma nggak sendirian. Saya sekarang sama boleh dibilang ini nih, yang most wanted di IG-nya cewek-cewek dan TikTok FYP-nya cewek-cewek Surabaya. Iya nggak sih Kak? Oke, kenalan dulu nih. Ini siapa sih namanya? Siapa kok tiba-tiba duduk di sini nih siapa? Jauh banget lagi duduknya ya kan? Siapa sih Kak? Boleh nih kenalin ke teman-teman. Halo, salam kenal semuanya. Perkenalin aku Rea Al-Aziz, biasa panggil Ray sih. Aku festival director dari DPR Festival. Wow. Oh, DPR Festival yang abis ini ya? Launching ya? Minggu depan nih. Wah, minggu depan banget. Oke, Kak Ray ini kalau boleh tahu nih, dari mana? Emang dari Surabaya atau? Oh, aku kecil Surabaya, cuman SMP SMA tuh ke Jakarta. SMP SMA di Jakarta, terus kuliah balik Surabaya lagi. Emang nggak keterima di sana mungkin ya? Enggak, disuruh balik ke Surabaya sama keluarga. Alhamdulillah keterima di Surabaya sih malah. Oh iya? Iya. Oh di mana? Di UNER. Oh, anak UNER nih. Coba yang sering ngelihat kakak ini nih. BEM juga nggak Kak? Nggak, aku nggak aktif organisasi. Oh, nggak aktif organisasi, oke. Kalau boleh tahu nih, tadi kan sempat di-spill DPR Festival ya? Yes. Boleh diceritain nggak ke teman-teman DPR Festival itu apa sih? Oke, DPR Festival singkatannya itu The Popin Rhythm. The Popin Rhythm, kenapa kita ngambil The Popin Rhythm? Namanya ya karena musiknya lagi ngepop aja, lagi naik daun aja. Dan juga kita juga nyari singkatannya DPR sih. Maksudnya kayak, jadi kita nyari nama tuh internasional, tapi masih nasional. Maksudnya masih nasional, masih berbau keindonesiaan, cuman kalau misalkan diartikan tuh bisa internasional. Jadi ntar kalau misalkan banyak rezeki, terus tahun-tahun selanjutnya bisa ngundang internasional artis, jadi tetap namanya internasional gitu. Jadi, tapi tetap di Surabaya emang ini si DPR ini. Kemungkinan IP-nya stay di Surabaya. Oh gitu. Brandnya stay di Surabaya. Kita festival musik untuk tahun ini tuh tahun kedua kita. Tahun ini tahun kedua kita. Kemarin tahun lalu tuh volume 1 kita itu kita laksanain di bulan September. Kalau di tahun ini kita laksanain di bulan Oktober. Nanti ini Oktober banget nih, minggu depan banget nih, tanggal 5-6 Oktober. Tanggal 5 dan 6, catat yang belum punya tiketnya ya. Yes, itu kita di lapangan Bumi Marinir Karangpilang. Musisi yang datang itu ada 20 kurang lebih. Ada Hindia, Tulus, Juicy Lucy, Viera, JKT48, dan masih banyak lagi. Ya bisa cek IG-nya aja DPR Festival. Oke. Ntar mungkin akan kita tambahin juga ya, mungkin website, IG, TikTok-nya juga ada nggak sih Kak? IG-nya aja. IG-nya aja ya. Sama ada pertanyaan nih, pamfletnya. Itu kalau aku nggak tahu. Kalau mungkin ada beberapa orang yang nggak tahu nih, ini pamfletnya nih acara metal atau kayak gimana sih? Kalau mau tahu pamfletnya ntar aku tambahin di sini nih. Ini pamfletnya tuh hitam banget dan garang ya. Iya. Jadi memang di tahun lalu tuh sebenarnya kita warnanya biru pink. Oh iya. Tahun lalu tuh kita warnanya biru pink. Kalau Ingat. misalkan ada berapa yang nonton, tahun lalu tuh kita warnanya biru pink. Tahun ini kita ganti warna jadi warna merah. Berganti kepribadian gitu. Yes, kenapa kita ganti kepribadian? Karena di tahun ini kita pengen jadi tematik, jadi tema festival bertema gitu lah. Tahun ini kita ngangkat tema namanya Mantrapolis gitu. Jadi Mantrapolis nih kurang lebih ya kita Oktober kan terkenal banget dengan Halloween ya. Jadi makanya kita ngarahinnya ke sana, ke arah-arah Halloween gitu. Oh gitu. Jadi kita buat nama Mantrapolis itu jadi kayak kota matinya Halloween lah. Jadi kita konsepnya nanti makanya dari warna kita warna garang dan segala macam, terus warnanya merah dan segala macamnya, terus nama kita juga Mantrapolis, nanti itu bakal kita bawa semuanya ke hari H gitu. Oh, jadi semuanya panggung semuanya. Yes, itu dari productionnya, visualnya dan segala macam itu bakal sedikit lebih garang dan kita juga ada dress code untuk semua penonton. Oh iya? Ya tapi dress code-nya nggak wajib ya. Tapi kita menyarankan dress code itu kita ada 2 hari kan. Hari pertama itu kita menyarankan mereka untuk berkostum Halloween. Wah, gitu. Keren banget. Tapi Halloween-nya nggak harus horor ya. Maksudnya
jadi patung silver atau itu boleh banget. Oh, patung silver di perempatan ya? Ya. Ya bisa. Jadi serunya di situ sih. Jadi ya makanya kita ganti warna biru. Nah, warna merah. Nanti tahun depan kita juga ganti warna lagi. Setiap tahun ada temanya. Iya. Serius loh. Dan aku kagetnya tuh pas lihat pamfletnya tuh kayak, oh mungkin ini kayak acaranya kayak yang BAPH kayak gitu. Acara metal. Ternyata kok ada Viera, Juicy Lucy. Ini maksudnya apa? Ada Bernadia juga, WIB ya kan? Dan itu ternyata, tapi aku yang sempat belum tahu ini dress code-nya ini sih. Yes. Itu emang udah di spill atau? Harusnya hari ini kita spill, hari ini banget kita spill untuk penonton untuk bawa, kita sarankan untuk menggunakan baju Halloween gitu. Ya temanya itulah, kita merayakan Oktober lah. Oke. Sorry, kita flashback lagi. Tadi kalau nggak salah, Ray ini sebagai apa? Festival Director. Festival Director tuh kayak gimana sih Kak? Atau mungkin teman-teman yang gimana sih mau jadi Festival Director tuh apa skill yang dipunya gitu? Sebenarnya kalau Festival Director, kalau misalnya anak kampus sih, bahasa simpelnya ketua pelaksana sih sebenarnya. Ketua pelaksana. Jadi ketupel ya, berkedok Festival Director gitu. Ketupel kan kalau bahasanya kepanikan banget ya. Tapi kalau ada bahasanya IO biasanya Project Director, Festival Director segala macamnya. Nah itu aku jadi Festival Director. Ya tugasnya sebenarnya yang ngekonsep secara kasar, terus line up-nya mau seperti apa, terus experience yang mau dibawa di hari H itu seperti apa dan segala macamnya. Terus setelah biasanya Festival Director yang bikin deck biasanya. Festival Director yang bikin deck, festival ini mau ada apa aja, line up-nya apa aja, terus langsung didelegasikan ke tim kayak gitu. Berarti yang mumet nih? Yang mumet rencana awal biasanya Festival Director, tapi gitu. abis itu setelah udah plannya sudah jadi, baru didelegasikan ke tim-tim yang bertugas lah kayak gitu. Berarti mungkin teman-teman yang ada di kampus yang dulu sempat jadi ketupel event A, B, C gitu bisa kali ya untuk meneruskan jejak di Festival Director nanti kalau misalkan dia mau ngelanjutin di IO gitu. Bisa, karena aku awalnya juga dari ketupel sih. Oh iya? Dari ketupel kampus. Jadi ya sebelum DPR Festival aku di kampus tuh, tadi kan aku bilang kan aku di kampus tuh aktif organisasi. Di kampus tuh aku aktifnya malah aktif rockran. Aku malah aktif rockran. Nah waktu itu ada salah satu kesempatan lah aku jadi ketupelnya konsernya FEB UNER kayak gitu. Karena aku udah di manajemen ya. Dari FEB UNER ada proker konser ya, aku daftar aja jadi ketupel. Nah dari situ ya ketagihan. Oh gitu ya, berarti basicnya ngeband juga nggak Kak? Aku anak musik. Nah berarti paling enggak itu berapa persen di dalam diri itu kalau nggak ada anak musiknya gitu kan Kak ya, sama juga bisa ngehandle event itu tadi ya. Iya. Karena jujur aja nih kalau sebenarnya pengen ngulik sih. Kalau sampai di H-7 ya, H-7 belum? Ini udah H-9 ya, H-9 sekarang nih. Kira-kira udah dar macam apa nih yang udah dimumetin bersama tim kira-kira? Banyak banget sih, banyak banget. Ini kan hari Kamis ya, ini hari Kamis kalau nggak salah. Hari ini hari Kamis. Ini aku seminggu tuh udah loading kita. Minggu kita udah loading di Karangpilang. Jadi mumetnya banyak banget. Tapi yang paling mumet tuh pasti cash flow. Iya sih. Cash flow karena ini kan sudah mulai waktu-waktunya untuk lunasin A, B, C, D, F, G, terus beli tiket pesawat segala macam. Terus ya itu sih mumetnya kita harus ada deadline bayar ini, ada deadline bayar ini. Sementara kita lagi hektik untuk ngurus produksian, ngurus desain dan segala macam. Jadi ya timnya yang satu ada yang ngurusin produksian, yang satu ada yang ngurusin keuangan. Jadi mumetnya di situ sih. Dan apalagi kan kita harus nyiapin gimmick-gimmick untuk hari H biar lebih seru, experience-nya biar orang-orang nonton gak cuma nonton konser doang, tapi harus ada experience segala macam. Mostly emang kayak gitu kan. Jadi mumetnya lumayan dari banyak sektor kita dimumetin sih kayak gitu. Kalau dari yang tahun lalu yang tadi katanya biru pink, itu pernah ada yang pokoknya tahun depan kita jangan kayak gini nih. Ada nggak sih yang dibawa sampai sekarang untuk pembelajaran mungkin atau apa? Kalau pembelajaran mungkin yang kita adaptasi dari tahun lalu jadi kita pelajarin banget itu lebih ke sisi production sih, dari production terus dari sisi show management sih, karena kan gitu. Tahun lalu kan kita ya tahun pertama kita pasti banyak banget errornya lah, banyak human errornya, banyak miskomunikasi dan segala macam. Jadi itu yang kita pelajarin, makanya di volume 2 ini kita mulai banyak menggandeng, berkolaborasi juga dengan profesional agar dari sisi production, sisi show dan segala macam tuh lebih lebih perfect lah kayak gitu. Karena kan kita juga masih belajar kan di sini kan. Jadi ya nggak ada salahnya kita menggandeng profesional biar kita juga bisa belajar bareng. Yes, benar. Berarti skill sama link gitu ya. Yes. Jadi harus jalan terus nih buat teman-teman nih harus. Jadi baik-baik kalau ngechat orang, kalau ngechat minta tolong tuh juga itu akan berimbas ya, karena nanti pun kalau pas event kayak gini nih
akhirnya minta tolong juga gitu kan, Betul. Kak? Jangan sungkan untuk ngajak kolaborasi lah. Ya, Benar-benar itu. Kalau udah nyemplung di dunia yang industri yang lumayan luas kayak gini, Iya. ngerjain sendiri tuh nggak mungkin bisa. Ngerjain sendiri tuh nggak mungkin Catat bisa. tuh. Itu pasti harus minta tolong ke A, ngajak kerja sama B, ajak kolaborasi C dan Muka segala tembok macam. ya berarti ya. Iya, ya. Jadi nggak boleh ini ya, nggak boleh. Bete banget sih sama itu gitu. Nggak boleh. Jadi kita Nggak boleh baper. sebisa mungkin brand ini tuh jadi milik bersama. Oke. Jangan di-keep buat diri sendiri. Pokoknya ini brand ini eksklusif, cuma anak-anak ini yang bisa ngerjain. Tapi kita, Mas mau bareng ngerjain DPR Festival nggak? Jadi kita harus ngajakin kolaborasi banyak orang sih. Wah, Kayak gitu. keren sih, keren. Karena kadang nggak kepikiran sampai situ ya. Mungkin karena memang saya bukan anak IO, anak yang kayak gitu. Tapi itu salah satu skill yang bahkan kita harus punya di 2024 ini ya Yes, kan. kolaborasi Ya. terus. Collaboration Talent Hunt. Oke, lanjut nih, gara-gara DPR Festival pengen tahu sih targetnya sendiri tuh siapa, marketing, lebih ke positioning kayak gitu tuh, Kak. Sebenarnya kita dari positioning sih, dari volume Iya. 1 ke volume 2 itu kita dari positioning, karena volume 1 itu kita benar-benar memposisikan diri kita itu ke arah musik-musik, kalau kita nyebutnya mungkin kalau di anak-anak komunitas musik-musik skena gitu ya. Yes. Musik skena, karena kan di volume 1 kita Skena. volume 1 kita ngundangnya kan kayak reality club Hindia dan bisa sampai dia benar-benar tuh indie skena banget lah. Di volume 2 ini kita lebih luas pasarnya, kita lebih ke arah general dan segala Iya, macam. Kita nge-repositioning dengan kita mengundang yang skenanya masih ada, cuman kita juga harus mengalah dengan tren. Jadi kita harus ngundang beberapa yang lagi naik daun semua dan segala macam. Tapi di luar itu kita tetap mempertahankan strategi marketing kita. Strategi marketing kita tuh adalah kita turun ke lapangan langsung. Kita selalu ingin membuat ingin membuat penonton dengan promotor dengan artis. Jadi tiga pihak ini tuh kedekatan 3P ya? Ya. Kedekatannya nggak cuma dari sisi digital, nggak cuma pas lagi hari H doang. Makanya kita sering banget tuh kita punya program Ghost to Campus. Iya, itu. Kita punya program Mini Mantrapolis itu pre-event kita. Jadi kita bikin karaoke party. Yang kemarin itu. Kita bikin karaoke party, terus di karaoke party ini kita ngundang semua fanbase-nya si musisi-musisi yang kita datang di hari H. Jadi kedekatannya banyak lah, dan kita juga mengajak semua fanbase ini untuk bikin project di hari H. Misalnya di hari H kalian mau bikin apa? Mau ada mau bawa giant flag kah? Mau bawa hand banner segala macam, itu kita perbolehkan segala macam. Once again ya, collaboration lagi. Kita kolaborasi. Ya? Jadi kita nggak cuma kita undang gestar A, datang ya beli tiket, enggak, tapi kita ayo kalian mau bikin apa di acara kita? Nanti kan masa kalian beli tiket cuma nonton beli tiket ya, adain something di acara kita. Ayo biar kalian bisa ada kenang-kenangannya lah di acara kita. Momennya tuh ada. Jadi kayak ini yang DPR kemarin tuh. Jadi momennya tuh nggak cuma yang production dare itu ya? Iya. Gitu, makanya kita positioning kita sekarang lebih keluas, lebih kemana aja. Kita bahkan ada penonton dari Malaysia, kita ada penonton dari Jakarta, bahkan ada dari di luar Pulau Jawa, Kalimantan segala macam kita ada. Database itu kita ada. Nah itu yang kita shock sebenarnya, karena tahun ini targetnya hanya paling yang nonton kita dari Jawa Tengah mungkin, jauh-jauh paling dari Bali, yang masih deket lah. Mungkin ya Jatim Quarter gitu kan, kanan kiri ya. Jakarta. Ternyata banyak banget yang komen tuh kayak, Kak, aku dari Kalimantan, ada hotel nggak, ada stasiunnya di mana, kita kalau misalnya dari bandara tuh harus kemana dan segala macam. Serius? Iya, makanya itu yang kita kaget. Bahkan ada beberapa yang dari Malaysia, kayak kita dari Malaysia. Beli tiket pesawat dong dia. Yes, beli tiket pesawat. Jadi makanya yang kita siapin itu cukup banyak. Karena kita nggak expect ke arah sana kan. Saya targeting kita nggak sampai arah sana, tapi kan ya sosial media kan tiba-tiba ngarahin iklan kita ke sana kan bisa aja. Jadi algoritmanya ngarahin ke sana, ya kita harus prepare itu. Jadi kita harus nyiapin hotel partner, kita harus nyiapin shuttle partner, online transportation dan segala macam. Terus di hari kita harus nyiapin penitipan barang. Kalau misalkan penontonnya dari bandara langsung ke venue bawa koper, kita harus nyiapin penitipan barang. Jadi itu sih yang harus kita siapin. Itu makanya rute kayak gitu. Jadi kita positioning kita adalah kita walaupun digital kita seperti itu, kita tetap pengen si penonton ini ngerasa kedekatan itu bukan hanya sebatas digital, tapi di offline pun juga kayak gitu. Karena yang kita jual bukan hanya produk, tapi kita jual juga jasa kan. Aku jujur sampai speechless loh. Karena kayak ini tuh masih area Surabaya kan ya. Kalau kita bayangin tuh area Surabaya tuh masih ya mungkin lingkupnya lingkup itu. Anak-anak skenanya juga itu lagi kan. Tapi ini udah persiapannya, prepare-nya itu benar-benar udah kayak acara yang ada gede-gede gitu loh. Ya, kayak acara Jakarta gitu ya. Iya, benar. Aku juga nggak ekspektasi sampai arah situ sih. Karena ini kan tadi aku bilang volume 1 itu kita dalam tanda kutip itu konser kecil lah. Artisnya cuma 4. Terus target penonton nggak nyampe 10.000 lebih kan.
Ya tahun ini memang targetnya udah di atas 10.000, cuman nggak ekspektasi sampai keluar Iya. Jawa Timur dan luar negara bisa? gitu. How come gitu? Aku malah kagetnya itu gimana personal kamu ngehandle semuanya gitu. Bahkan masih kuliah kan? Maksudnya kayak masih kuliah dan di tangan kanan kuliah, di tangan kiri kamu harus ngurusin event gitu loh. Iya. Aku tuh selalu berpegang teguh sih. Jangan bikin sesuatu pada saat kamu udah siap. Oh. Jadi selagi kamu bukan siap sih, selagi kamu berani bikin aja. Nah nanti siap ya pas lagi perjalanan aja. Karena aku selalu sama tim tuh bilang ya kalau kita nggak berani mulai, kenapa nggak mulai? Jadi kita learning by doing. Yes. Jadi tiba-tiba ada dari luar negeri, yaudah berarti kita butuh apa? Siapin tempat penyimpanan barang, siapin. Ada dari luar kota, mereka turunnya di terminal Bungurasi misalkan, atau nggak di Gubeng, stasiun Gubeng. Yaudah bikinin shuttle dari situ. Wow. Jadi kita ya data yang masuk ke kita kita olah lagi, ya udah kita masak terus aja. Jadi bro lagi memasak nih. Jadi kita nggak yang nyiapin kayak tahun ini harus ada orang dari luar negeri terus kita siapin. Gitu loh ya. Kita nggak pernah nyiapin kayak gitu sih. Sangar sih. Jadi tiba-tiba ada ya kita siapin aja kayak gitu. Dan kepikiran shuttle dan lain-lain tuh kayak pas kalian kayak dare gitu kan. Terus kita banyak belajar dari beberapa festival-festival yang terjadi di Surabaya dan di luar Surabaya sih. Misalnya kayak anggaplah kita lihat di Jakarta ada festival besar, sebut aja Pestapora misalkan. Pestapora kan dari luar kota banyak segala macam, luar negeri segala macam. Mereka nyiapin apa aja? Mereka nyiapin shuttle dan segala macam. Berarti kita harus nyiapin juga kayak gitu. Jadi ya kita belajar banyak. Ya lihat namanya kan kompetitor analisis ya. Apa yang dilakukan kompetitor, kalau misalnya itu memang bagus buat kita, bagus bisa kita serap ya kita lakuin, kan nggak ada masalah kan. Toh itu juga kolaborasi dan segala macam. Jadi ya kita banyak belajar dari kompetitor, banyak belajar dari mentor-mentor dan segala macam kayak gitu. Keren sih, keren. Karena kalau kita bahas lagi nih ya, kayak acara yang kemarin yang ada di Jakarta itu kan anehnya tuh kayak dia berhasil mengundang mantan presiden. Kalian nih gak kepikiran nih tiba-tiba mau mengundang siapa gitu, mungkin untuk volume ketiga atau kelanting gitu mungkin kan, ya nggak sih? Itu kan unexpected kayak, ngapain dia ada di sini? Sebenarnya kalau bawa itu ada susah ya, kita Surabaya soalnya. Kalau di Jakarta mungkin nggak lebih aksesnya lebih dipermudah karena kan tidak harus keluar kota kan ya. Kalau misalnya di Surabaya susah. Tapi kita pelan-pelan tuh udah mulai membangun, tapi mungkin tidak semasif itu. Yang kita bangun di DPR Festival itu kita ada namanya itu Suara dari Jawa Timur. Ini memang tidak besar dari sisi marketing tidak bakal tidak pecah dan segala macam. Cuman dari sisi komunitas, dari sisi industri ini dari tim sih yakin ini bisa membuat industri berkembang sih. Jadi kita bikin tuh namanya program tuh Suara dari Jawa Timur. Nah, Suara dari Jawa Timur tuh apa sih? Jadi Suara dari Jawa Timur ini kita tuh mengundang musisi-musisi lokal dari setiap kota di Jawa Timur untuk manggung di DPR Festival. Gitu. Manggungnya bukan cuma di mini stage ya kan, biasanya kalau misalnya nonton kita ngundang lokal taruh di mini stage deh. Enggak, terus kita taruh jam sore lagi ya. Kita taruhnya di main stage malah. Kita taruh di panggung utama. Kita tahun ini itu ngundang 4 kota. Kita ngundang Sidoarjo, Surabaya, Malang sama Blitar kalau nggak salah. Blitar apa Gresik ya? Blitar ya? Escape itu Blitar ya? Ya oke, aku ngundang. Jadi setiap kota ini aku undang satu bandnya. Di Surabaya aku ngundang Timarlos namanya. Di Sidoarjo aku ngundang Drizzly. Oh, Drizzly lu keren banget. Yes. Di Blitar itu aku ngundang Escape. Kalau nggak salah, maaf, Escape kalau nggak Blitar, Gresik aku lupa. Kayaknya sih Blitar ya. Itu Escape. Terus di Malang aku ngundang The Girl and Her Bad Mood. Nah. Wah, itu juga keren banget. Itu pecah sih. Yes. Dan yang aku miriskan dan aku sayangkan adalah promotor-promotor di Jawa Timur atau Surabaya lah lebih detailnya. Itu nggak pernah ngundang musisi-musisi lokal gini. Mungkin baru tahun-tahun ini aja kita ngundang ya. Tapi kayak contohnya Escape, Drizzly, ini mereka tuh main di Pestapora bahkan. Timarlos mereka main di Joyland Festival di Jakarta dan Bali. Sedangkan di kotanya sendiri, di wilayahnya sendiri Jawa Timur tuh nggak diundang. Kenapa gitu? Makanya itu yang pertanyakan. Jadi DPR tuh membawanya hal seperti itu. Mungkin memang dari sisi marketing nggak sepecah SBY main di Pestapora, teman. Dari sisi industri, dari sisi komunitas kita menggandeng banget. Iya, itu simple tapi spesial gitu kan. Kayak wah itu keren banget. Lebih menghargai musisi-musisi lokal lah. Bahkan dia udah kalau boleh jujur dia punya penggemar sendiri, penggemar lokal. Dan itu kalaupun misal dia akhirnya berani untuk disuarakan nih ya, aku yakin itu pecah banget sih karena keren sekali. Itu gimana kalian bisa kepikiran sampai saat itu sih? Jadi itu awalnya kita tuh banyak belajar dari program-program yang dilakuin sama brand-brand lah. Kita banyak program. Ini kok brand-brand tuh bikin programnya, contohnya kayak collaboration kan dia kan bikin program dengan beberapa musisi-musisi lokal juga kan ya, terus digabungin dengan musisi-musisi nasional. Terus ya udah kenapa nggak kita adaptasi aja, kita belajar dari situ, kita ngeliat
benefitnya bagus kok buat dari sisi si musisinya, sisi dari promotornya juga bagus kok. Jadi kita belajar, akhirnya yaudah deh kita adain aja. Walaupun memang itu lumayan menguras budget ya, cuman ya kenapa tidak gitu. Karena itu kan dengan kita mengundang mereka, mereka merasa kayak, kita dihargai sama kota kita sendiri, kita dihargai sama wilayah kita sendiri, akhirnya akan terbentuk ekosistem yang bagus gitu. Karena brand itu pasti akan bertahan dengan ekosistem yang bagus. Waduh, gitu. Keren banget, pantas ya. Ini nih, festival director nih, gimana Mas? Tepuk tangannya dong teman-teman, gila. Keren banget loh. Berarti kalau misalkan aku, karena ini DPR Festival belum launching, maksudnya belum dar-dar-dor, pengen tahu dong apa sih yang ngebedain ini sih DPR Festival sama semua festival yang mungkin lingkupnya di Surabaya? Pertama aku balik lagi tadi awal, kita kan jadi tematik festival. Tahun ini kita bawa Halloween-Halloweenan, Halloweenan, ya gitulah, Halloween kurang lebih ala-ala gitu ala-ala. Nah itu membedakan karena kita tematik, karena biasanya festival lainnya cuma ya konser, nonton musisi, makan di tenan F&B, nyobain experience kecil-kecilan, sudah selesai pulang. Kalau di sini kita bakal ada pesta kostum, terus kita ada beberapa experience booth. Berarti ada hadiah-hadiahnya gitu nggak sih? Kita kemungkinan kita akan ada best kostum dan segala macam. Itu hadiahnya kita bakal kita kasih merchandise artis dan segala macam. Jadi ya seru lah, pokoknya kita biasanya kan kayak gitu-gituan terjadi di event-event 1.000 orang, 500 orang, 100 orang. Ini terjadi di event 15.000 orang kan lumayan. Siapa yang mentolongin tuh? Maksudnya kayak kan kita harus ngeliat satu-satu kan kostumnya kan. Jadi ya itu serunya di situ sih. Itu yang pertama, itu yang membedakan. Kedua yang membedakan karena aku backgroundnya anak band segala macam, aku tuh suka banget ngulik-ngulik ngulik-ngulik musisi lagi naiknya seperti apa segala macam. Jadi yang membedakan DPR Festival adalah kita tuh suka kolaborasiin gestar dengan gestar lainnya. Ya jadi kita kayak kayaknya misalkan contoh, kayaknya Bernadia kalau diduetin sama Juicy Lucy menarik nih. Kayak gitu, jadi kayak jadi cuan tuh ntar akhirnya sama itu label yang atas kan bisa aja diambil tuh. Coba kita propose ke artisnya, tiba-tiba mau, ya udah kita duetin gitu. Jadi kita tuh sering banget nge-collab-collabin kayak gitu karena ya menarik aja, menarik kayak gak kebayang kan kalau tiba-tiba si A dan cuma ada di sama si DPR B Festival gitu kan. Yes. Karena di volume 1 itu kita bukan ngeduetin sih, kita ada kolaborasi Hindia dengan Nadine. Memang pada saat itu lagi bertepatan mereka rilis lagu baru berdua. Jadi kita duetkan dengan biasanya kan Nadine dengan Sal Priadi. Kita pakai rada beda Nadine sama Hindia kayak gitu. Ya kemarin juga di Pesta Pora tuh ada duet tuh Nadine Hindia tuh lagi naik. Itu pertama kali ada di DPR gitu. Oh iya. Duet perdananya di DPR. Kan, jadi akhirnya jadi inspirasi ke semua orang ya. Enggak sih, enggak nganggap itu inspirasi. Mungkin ya boleh lah, tapi nggak usah merendah gitu kenapa? Terus di volume 2 ini akan lumayan banyak kolaborasi, tapi memang bukan kolaborasi spesial yang kita adakan orkestra dan segala macam, enggak. Kita cuma kolaborasi simple aja, cuman kuantitasnya kita banyakin. Jadi akan ada gong, di depannya ada gong lagi, ada gong lagi. Kita kayak gitu sih. Iya, berarti secara tidak langsung nih, kamu dan tim berarti sengaja untuk menciptakan post concert depression, iya kan? Kalau kayak gitu. Karena memang targetnya waktu itu, tapi kan pada saat volume 1 ya, request terbanyak itu requestnya Nadine featuring Sal Priadi. Karena pada saat itu lagunya Nadine sama lagunya Hindia kan memang betul baru rilis banget. Naiknya belum senaik Amin Paling Serius kan. Cuman, yaudah deh, yang kita duetin Nadine sama Hindia aja. Nggak apa-apa deh, misalnya yaudah orang yang marah-marah ini, nggak jadi duet segala macam, kita redam aja nggak masalah. Cuman dari sisi lainnya, itu waktu itu tuh kita FYP di TikTok yang duetnya Nadine sama Hindia itu FYP hampir 3 juta views kalau nggak salah. Dan itu malah itu bikin ya tadi post concert depression. Jadi kayak kangen deh duet ini karena akan membekas kan kayak aku pertama kali nonton ini duet ini ya di DPR. Di sini di DPR. Akan jadi membekas, akan jadi kayak menjadi jangka panjang lah. Akhirnya di volume 2 bertanya-tanya, Min, gebrakan apa lagi nih, duet apa lagi yang diadakan? Berarti nanti ada lagi ya nih volume 2 nih. Ada dan banyak banget. Lumayan banyak. Jadi kita kolaborasi buat tadi aku bilang. Kolaborasi. Bukan cuma sama komunitas, bukan sama profesional, sama artis juga kolaborasi. Ini yang nggak beli tiket nih rugi banget ya? Rugi banget nih. Tiketnya masih dijual nggak sih, Kak? Masih. Wow. Tiketnya kita masih tersedia, ada di linknya. Langsung cek IG DPR aja, itu informasi pembelian semua ada di situ. Ya, dan yang tadi untuk yang tiketnya bisa dibeli langsung tuh offline, itu rencananya kapan nih? Ke Jumat Sabtu ini.
Cuma 1 minggu ini. Tapi itu khusus mahasiswa doang sih. Oh, khusus mahasiswa Surabaya dan membawa KTM ya? Dapat diskon? Dapat diskon 10% kurang lebih. Wow. Ini rugi banget gak beli? Yuk, beli yuk. Rugi banget gak beli, serius. Bakal ada banyak tuh kan. Karena bakal ada banyak kolaborasi ya kan? Dan juga experience lah. Berarti nggak cuman panggung jebret gitu ya? Di panggung kita juga ada gimmick-gimmick, di lapangan kita ada gimmick-gimmick, di bagian F&B kita ada gimmick semua isinya. Oke. Oh berarti ini panggung penuh gimmick ya? Ini konser gimmick lah ini. Aduh, ini pasti udah makin gak sabar karena udah H-9, mungkin kalau ini ditayangin mungkin H- berapa hari lagi ya. Tapi aku benar-benar bisa menjamin ini acara pecah banget sih karena itu tadi. Bener, kolaborasi itu ini bener banget sih Kak. Kok bisa kepikiran di umur segini udah sekolaboratif itu gitu loh? Sebenarnya aku juga say thanks dengan beberapa mentor sih. Aku banyak di mentoring sama beberapa sepuh lah, beberapa orang-orang profesional yang di belakang ini. Aku sering dalam tanda kutip berguru ke beberapa mentor. Aku ada namanya Mas Edward. Mas Edward itu yang sering dia punya IO namanya Beats and Bobs. Ya, sama Beats and Bobs. Surabaya itu? Surabaya, dia yang sering membawa tur-turnya musisi-musisi ke Surabaya, ya Hindia, terus ada Hi-Fi dan segala macamnya itu Mas Edward. Jadi kita sering sharing. Terus aku juga sempat sharing sama Mas Ucup, Mas Kiki Aulia Ucup, Pesta Pora. Aku sharing sama Mas Ucup juga gimana sih kita kolaborasi dengan komunitas dan segala macam. Jadi itu sih mungkin perkembanganku dan perkembangan tim ya bisa cepat ini ya karena dibimbing sama beberapa mentor-mentor yang ya sangat well respect sama experience lah, udah banyak experience-nya di dunia ini. Gitu. Tambah satu lagi dong, untuk teman-teman lainnya nih, teman-teman di sana apa sih skill atau mungkin petuah sendiri dari Kak Ray sendiri nih buat kalian semua gitu? Skill di dunia sampai IO. Sampai di titik ini gitu loh, entah apa itu perkuliahan atau di IO atau di cara kolaboratif apa skill kolaboratif kan kayak tadi tuh. Kalau apa yang harus kita share sih ke teman-teman sebenarnya bingung sih aku juga. Karena aku juga masih belajar. Karena itu benar-benar learning by doing itu tadi ya. Satu pasti jangan pernah takut coba sih. Jadi udah coba aja. Ya mungkin dari aku juga ya backgroundku ada privilege lah mungkin lah. Maksudnya kita bikin sepertinya pasti ada privilege ya segala macam. Gak apa-apa, normalize aja. Ya normal saja. Aku juga mengaku kita ada privilege. Tapi kalau misalnya memang kalian tidak memiliki privilege, ya udah mungkin bisa kolaborasi dengan teman yang punya privilege mungkin. Iya, ini. Karena ada beberapa teman-temanku tuh yang memang punya privilege, tapi dia skillnya di bagian situ tidak ada. Dan kita saling melengkapi aja. Oh, aku ada skill, kamu ada privilege untuk masalah modal mungkin. Udah kita kerjasama. Aku yang ngerjain skillnya, kamu yang ngerjain masalah permodalan. Jadi saling kolaborasi. Jadi berani mencoba aja. Jangan takut untuk kayak aku punya skill nih, skillku bagus banget, aku mau jalanin ini sendiri. Sedangkan kalian nggak punya nggak punya kekurangan dari sisi lainnya. Gandengannya cari gandengan. Jadi satu berani coba, berani aja kolaborasi teman-temannya. Terus kalau punya ide sekasar apapun, aku sangat menghargai ide sekasar apapun sih. Karena ide yang aku suka itu ada ide liar. Jadi nggak perlu ide yang matang dulu. Aku bikin plan A. Belum halus nih, dibikin lagi yang halus. Kapan mulainya gitu. Jadi pas kasar mulai aja dulu. Nanti kita halusinnya pada satu perjalanan ya, kayak gitu. Jadi satu berani coba, dua sering-sering aja kolaborasi teman-temannya mungkin. Dan yang ketiga itu pengambilan keputusan sih. Karena di dunia IO itu pengambilan keputusan itu yang paling krusial. Karena kan ada beberapa kayak ini tiket kita jual berapa kuota nih. Oh iya ya. Kalau misalkan nggak nutup nih gimana nih? Kalau misalkan tiba-tiba hari hujan kita harus kayak gimana? Kalau misalnya tiba-tiba yang ajak kolaborasi nggak bisa datang seperti apa dan bla bla bla. Jadi pengambilan keputusan itu sangat krusial di dunia. Ya mungkin nggak cuma dunia konser tapi di dunia juga solutif ya akhirnya di dunia ya. Semuanya itu kita yang paling susah adalah pengambilan keputusan. Jadi itu sih pengambilan keputusan, kolaborasi sama berani mulai. Itu. Sip. Iya, berarti abis ini musim hujan loh ya? Ya makanya kita udah mulai. Loh. Jadi ini kita udah mulai kayak, aduh ini gimana Halloween kan pakai kostum, pakai makeup terus kalau tiba-tiba hujan nih gimana kan? Jadi kan bingung kan. Akhirnya kita ajak kolaborasi suatu brand untuk ada yang namanya touch up booth gitu. Gila loh. Jadi kita pikirinnya ke arah sana gitu. Ini bahaya ini. Ini kalau hujan nih gimana kita bikinin apa ya? Jadi kita bikin touch up booth. Bahkan ada brand yang akhirnya di konser kita itu ada brand sampo. Itu ada sesi keramas. Jadi kalau misalnya tiba-tiba hujan terus rambutnya lepek macam, kalian bisa keramas dan bisa ngeringin rambut di booth itu. Keren banget. Jadi kita mikirnya terlalu banyak lah kita pikirin gitu. Iya
Jadi ya akan bercabang terus gitu. Oh makeup luntur karena hujan, atau nggak makeup luntur karena nangis. Di hari kedua kita ada Juicy Lucy, Sal Priadi, Bernadette, udah nangis nih. Makeup luntur semua. Gimana ya? Bikin touch up boot. Aduh. Terus hujan lepek, apa namanya? Dan di dewan kita kan tuh lumayan apa ya sebutannya ya? Dewan kita tuh lumayan seru lah, lumayan militan, ada perunggu dan segala macam efek rumah kaca. Yang Viera itu ada ini Viera, kan X ya dia ya. X Killing Me Inside itu pasti kan akan ada crowd surfing, terus ada ya mungkin ada mosing-mosing kecil-kecilan. Wah, ini keringetan lepek mau seperti apa? Ya udah kita adain apa namanya tadi yang keramas dan segala macam. Aduh keren banget. Jujur udah nggak ini. Aduh, tiketnya masih ada. Tiketnya masih bisa diakses, masih bisa dibeli di website, di IG juga bisa. Kalau mau tanya-tanya juga bisa di DM juga ya Kak ya. Jangan beli dari calo ya. Harganya ada, tapi itu yang paling yang dari sisi promotor tuh sebenarnya paling sangat menyayangkan sih. Iya. Karena dalam tanda kutip itu mereka apa ya, bahasa kasarnya sih nggak nge-support si promotornya karena kan kalau beli di calo kan bisa aja itu penipuan, bisa aja itu ya orang-orang yang beli banyak di awal terus dijual lagi dengan harga mahal. Dalam tanda kutip itu kita nggak nge-respect si promotor lah. Benar. Kita kan juga bikin ini kan pasti uangnya dari pembelian tiket kan. Iya benar. Ada seperti itu jadi ya segala macam. Dan bahkan minim literasi sih gue yang penontonnya. Iya. Karena aku lucunya adalah banyak yang mengira tiket DPR tuh udah sold out. Iya, serius. Banyak yang ngira tuh tiket kita tuh udah sold out. Sedangkan masih ada di website. Temen aku juga gitu. Dikira udah sold out. Dan coba sih aku kan kalau nggak salah ada kunci pertama, kunci kedua gitu kan. Ini masih ada, ternyata masih ada gitu loh. Masih ada, tapi orang-orang mengira sold out. Jadinya akhirnya mereka WTB. Jadi WTB ini satu sisi ada yang beli di calo, memang rencananya memang langsung beli di calo. Tapi ada satu sisi yang mereka tuh nggak tahu kalau misalnya kita tuh masih ada tiket. Iya serius. Jadi ya, padahal udah kita selalu sounding tiket masih ada loh. Tapi ya tetap aja minim literasi aja sih. Jadi ayo Indonesia rajin membaca. Iya, bener juga itu. Selain kolaboratif, kita juga harus rajin membaca. Kayaknya kalau rajin baca, ngobrol sama orang tuh enak loh Kak. Enak dan mungkin akhirnya bisa membuka pintu-pintu lain untuk saling bekerja sama atau mungkin bisa membuka peluang baru ya nggak sih Kak? Oke, baik. Terima kasih banyak ya Kak Re. Udah banyak banget sharing soal I.O, soal pendidikan, soal pentingnya kita menjalin relasi ya nggak sih? Bolehlah kita nanti bisa main dan ngobrol lagi ya sama-sama ya. Dan teman-teman podcast IM3 Jawa Timur jangan lupa banyak banget petuah yang dikeluarkan sama Kak Re. Tuh, tacep di note di kepala ya, jangan lupa ya. See you, bye-bye. Bye-bye.